Pagi ini matahari terbit dengan malu-malu. Aku masuk ke ruangan kelas, mengajar seperti biasa. Namun, ada salah satu siswaku yang tiba-tiba tertidur karena bermain game online semalaman. Saat bermain tanya jawab, hanya beberapa siswa yang menjawab benar. Saat itu aku tersadar, di era digital sekarang, informasi hadir hanya dalam hitungan detik. Gadget menawarkan kesenangan instan bagi anak-anak, seperti bermain game online dan scroll media sosial, sehingga membawa dampak serius. Konten yang mereka sering konsumsi terkadang jauh dari kata manfaat. Anak-anak kita menjadi semakin akrab dengan layar dan semakin jauh dengan buku. Mereka mampu membaca, tetapi tidak lagi menjadikan membaca sebagai sebuah kebutuhan. Inilah yang dinamakan stunting literasi. Kondisi ketika kemampuan membaca tidak berkembang menjadi kebiasaan berpikir, memahami, dan mencintai ilmu pengetahuan. Secara sederhana, stunting literasi adalah kemampuan literasi yang kurang bertumbuh pada anak. Banyak anak lebih memilih menghabiskan waktu dengan konten singkat yang menghibur. Akibatnya, mereka mulai kehilangan kesabaran untuk membaca teks yang lebih panjang. Kemampuan memahami bacaan, berpikir kritis, dan menyampaikan gagasan pun perlahan menurun. Padahal literasi bukan hanya perkara mengeja kata demi kata. Literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, harapan itu masih ada. Dahulu perpustakaan dikenal dengan tempat yang hening, kaku, dan penuh aturan. Sekarang, perpustakaan sudah semakin berkembang dan modern hingga menjadi tempat yang menyenangkan. Di perpustakaan masa kini, anak bisa mengeksplor buku, saling berdiskusi, dan belajar sambil bermain. Melalui gerakan literasi yang sederhana, perubahan dapat dimulai. Perpustakaan kini menjadi gerbang petualangan menarik bagi anak-anak melalui buku-buku. Saya Ridho, siswa kelas 5 SD kelas 1 Batangan. Saya mempunyai mimpi baru saat saya mendatangi perpustakaan dan membaca buku tentang tempat menarik di Indonesia. Dari situ, saya memiliki ketertarikan baru tentang mimpi saya untuk menjadi pilot karena bisa mengunjungi tempat-tempat yang menarik. Dari situ, saya bercita-cita untuk menjadi seorang pilot. Saya Naima dari kelas 5. Saat itu, saya sedang duduk membaca di perpustakaan. Di sebelah saya ada seorang anak yang tampak sedih. Ternyata, anak itu tidak memahami soal yang ada pada buku. Saya perlahan mengajarkannya dan ternyata anak itu paham. Dia senang sekali. Saya ikut bahagia karena berhasil mengajarkannya. Sejak saat itu, saya bercita-cita sebagai guru yang hebat. Membaca banyak buku membuat saya sadar bahwa banyak mimpi yang bisa digapai, banyak ilmu yang bisa diraih, dan banyak prestasi yang bisa dimiliki. Literasi tidak hanya kita dapatkan melalui lembar demi lembar buku, namun juga bisa kita tumbuhkan melalui pengalaman. Dahulu masyarakat Minangkabau menjadikan surau sebagai pusat literasi. Surau menjadi tempat anak-anak belajar, berdiskusi, membaca Al-Quran, dan membentuk karakter. Bagi masyarakat Minangkabau, literasi sudah hidup sejak lama. Sebagaimana pepatah menyebut, adat basandi syarak basandi kitabullah. Proses tumbuhnya literasi sangat dipengaruhi lingkungan dan keluarga adalah fondasi utamanya.
Mari kita samakan paradigma kita. Literasi bukan beban, melainkan sebuah perjalanan menyenangkan. Jika cinta membaca sudah ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, maka kelak kita akan menuai generasi cerdas yang gemilang. Masa depan Indonesia berada di tangan generasi penerus bangsa. Maka dari itu, tidak ada warisan yang lebih baik kecuali pendidikan.